satu tindakan yang diulang terus-menerus itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus dipertahankan itu akan menjadi karakter. Karakter yang terus dijaga itu akhirnya akan mewujud menjadi takdir dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga teman-teman selalu sehat, selalu baik-baik saja, selalu mendapatkan rizki yang luas gitu ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan sharing berbagi tentang 3 resep agar kamu bahagia, agar kamu sukses, agar kamu berhasil, agar kamu mendapatkan kemenangan dalam kehidupan. Nah, 3 resep ini saya dapatkan ketika saya mentadaburi atau menghayati satu ayat dalam Al-Quran ya. Kenapa sih Al-Quran gitu? Karena Al-Quran itu ibaratnya seperti buku manual bagi alam semesta gitu ya. Kan manusia aja nih, kalau bikin produk itu pasti disertai buku manual gitu kan. Kayak misalnya televisi, itu ada buku manualnya, buku panduan gitu ya. Kulkas, kemudian alat-alat elektronik gitu ya, kamera, handphone, itu ada buku manualnya gitu. Panduan bagaimana mengoperasikannya gitu kan. Nah, Allah apalagi gitu kan. Allah menciptakan alam semesta. Nah, Allah pun menyertakan buku manualnya, buku panduannya, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi, cara kerja alam semesta, insya Allah itu semua ada di Al-Quran. Makanya kita diminta untuk mentadaburi atau menghayati ayat-ayat Al-Quran agar kita ini bisa memahami bagaimana alam semesta bekerja gitu ya. Nah, di surat Al-Hajj ini gitu ya, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Nah, la'allakum tuflihun gitu ya. Kita perhatikan nih ujung ayatnya. La'allakum tuflihun. Agar kamu bahagia, supaya kamu sukses, supaya kamu mendapatkan keberuntungan, kemenangan dalam kehidupan. Nah, itu ujung ayatnya seperti itu gitu. Nah, gimana caranya? Nah, itu ada di kata-kata ayat ini, di awal-awal ayat ini gitu ya. Agar kamu bahagia, agar kamu sukses, agar kamu beruntung, agar kamu mendapatkan kemenangan, maka ada 3 hal yang harus kita perhatikan nih. 3 resep yang harus kita perhatikan. Pertama kata Allah, irka'u wasjudu. Nah, ini 1 ya. Kedua, wa'budu rabbakum. Ketiga, waf'alul khaira. Irka'u wasjudu yang pertama. Irka'u wasjudu, ini kalau diartikan secara bahasa, sujud dan rukuk lah gitu ya, rukuk dan sujudlah. Nah, kata para ulama, ini tuh tentang sholat gitu. Maksudnya, sholatlah kamu gitu. Kalau kamu pengen sukses, nah perhatikan sholat. Ya, 1 dikerjakan gitu kan, kalau dia muslim ya, kerjakan sholatnya. Nah, tapi apakah berhenti di situ? Nah, ternyata enggak gitu. Karena Al-Quran ini kan sifatnya hudal linnas ya, petunjuk untuk manusia, bukan cuma untuk orang muslim saja. Kalau dipahami itu bisa menjadi petunjuk bagi siapapun gitu. Nah, dari sholat ini setidaknya ada nilai-nilai universal yang bisa kita gali, yang kalau kita pahami itu, ya itu kalau dilaksanakan, dipraktekkan, itu bisa menuai kesuksesan gitu, bisa memicu, men-trigger kesuksesan gitu. Apa aja sih nilai-nilai universal yang terkandung di sholat? Nah, pertama, sholat itu tentang prioritas gitu ya. Kenapa prioritas? Karena sholat itu adalah salah satu ibadah wajib yang paling penting gitu. Apa indikasinya? Indikasinya adalah sholat ini beda dengan ibadah-ibadah wajib yang lain. Beda dengan puasa, beda dengan zakat, beda dengan haji. Dari sisi apa? Dari sisi
disampaikannya aja gitu. Disampaikannya aja udah beda. Kalau puasa, zakat, haji itu disampaikan oleh Allah melalui wahyu gitu ya, dengan perantara malaikat Jibril. Sedangkan sholat itu langsung Allah sampaikan kepada Rasulullah gitu, tanpa perantara, yaitu ketika peristiwa Isra Mi'raj gitu kan, langsung ke hadapan Allah gitu. Nah, kata Imam Sya'rawi dalam tafsirnya, ini menunjukkan betapa pentingnya sholat gitu. Logikanya, kalau kita nih misalnya ingin menyampaikan pesan yang sangat penting kepada seseorang, itu kita akan menyampaikan secara langsung atau melalui perantara. Pasti kita akan memilih menyampaikannya secara langsung gitu, karena ini sangat penting. Berbeda dengan misalnya tingkat pentingnya itu lebih rendah, misal nggak begitu penting misalnya. Mungkin kita bisa lewat telepon, atau bisa pesan teks, atau bisa kita lewat perantara orang untuk menyampaikan ke orang yang kita inginkan. Nah, itu yang menunjukkan betapa pentingnya sholat. Karena pesannya ini, perintahnya ini, Allah sampaikan langsung kepada Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa sholat ini adalah tentang prioritas. Nah, itulah kenapa di ayat ini yang disebut sholat, gitu, bukan ibadah yang lain. Karena sholat ini prioritas. Nah, artinya apa? Artinya, secara universal, makna ayat ini adalah, jika kamu ingin bahagia, jika kamu ingin sukses, jika kamu ingin beruntung, jika kamu ingin mendapatkan kemenangan dalam kehidupanmu, maka kamu harus paham prioritas apa yang harus kamu lakukan dalam kehidupan. Harus bisa memahami skala prioritas. Apa yang harus saya lakukan pertama kali? Setelah itu apa? Setelah itu apa? Mana yang paling penting? Dahulukan untuk dilakukan gitu. Itu namanya prioritas. Jadi harus paham itu. Kalau kita nggak paham itu, ya susah gitu. Karena nanti waktu kita habis melakukan hal-hal yang tidak penting. Nah, kalau kita paham, oh, yang penting dalam hidup saya tuh ini. Yang penting dalam usaha saya tuh ini. Yang penting dalam usaha atau pekerjaan saya tuh ini. Nah, itu yang paling penting, top priority gitu ya. Yang skala prioritasnya paling atas, lakukan terlebih dahulu gitu. Nah, seakan-akan Allah tuh memberi pesan seperti itu. Nah, itu yang pertama ya. Sholat itu tentang memahami prioritas. Bahkan, ruku dan sujud disebut juga kan mewakili sholat. Gitu. Padahal sholat itu kan ada takbiratul ihram, ada iktidal, ada tahiyat gitu ya. Tapi yang disebut adalah ruku dan sujud. Kenapa? Karena ini juga tentang prioritas. Ruku dan sujud itu salah satu rukun yang paling penting, kata para ulama. Yang paling agung dalam sholat itu sujud dan ruku. Nah, lagi-lagi yang disebut adalah tentang prioritas. Nah, jadi memahami sholat, ini seakan-akan Allah berpesan, kamu harus tahu prioritas kehidupanmu itu apa. Oke, next ya. Nah, itu pertama, pelajaran tentang prioritas. Yang kedua, sholat itu mengajarkan kita tentang rutinitas, tentang kebiasaan, tentang konsistensi. Karena kata Imam Sya'rawi, kenapa sholat disebutkan? Salah satu alasannya karena sholat itu yatakarrar fil yaum khamsa marrat, gitu ya. Karena sholat ini berulang-ulang dilakukan. Ibadah yang paling sering ya, ibadah wajib yang paling sering dilakukan adalah sholat, nggak ada lagi. Nah, berarti ini tentang pengulangan gitu ya. Membiasakan diri melakukan kebaikan gitu. Jadi tentang rutinitas, tentang konsistensi. Pesannya, pesan universalnya, ini kalau kamu pengen sukses, pengen bahagia, pengen beruntung, pengen menang, selain kamu paham tentang prioritas kehidupanmu, kamu juga harus memiliki rutinitas yang positif. Kamu harus konsisten melakukannya gitu. Bahkan kalau di teori-teori modern gitu ya, teori-teori barat gitu, kayak misalnya Malcolm Gladwell itu mengatakan, satu tindakan yang sama jika dilakukan sebanyak 10.000 jam terbang, maka kamu akan menjadi ahli dalam bidang itu. Nah, bayangin 10.000 jam terbang itu berapa tahun? Kalau kita melakukan hal yang sama selama itu gitu ya, terus diulang-ulang hal itu, maka kita akan ahli dalam hal itu. Ada yang lain mengatakan, satu tindakan yang diulang terus-menerus itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus dipertahankan itu akan menjadi karakter. Karakter yang terus dijaga
itu akhirnya akan mewujud menjadi takdir dalam kehidupan. Contohnya apa? Contohnya misal nih, seorang pemain bola misalnya, dia berlatih terus diulang-ulang gitu. Nah, setelah dia berlatih, misalnya ada seseorang berlatih sampai goceknya, sampai tendangan bebasnya keren gitu ya. Akhirnya itu akan menjadi kebiasaan dia gitu. Nah, ketika kebiasaan itu dipertahankan, itu akan menjadi karakter dia. Oh, dia adalah spesialis tendangan bebas misalnya. Atau spesialis penalti, atau seorang pesepak bola yang hebat lah. Jadi karakter gitu. Nah, karakter itu kalau terus dijaga, mewujud menjadi takdir. Akhirnya jadi takdir dia dalam kehidupan sebagai seorang pesepak bola yang handal gitu kan. Nah, contoh sederhananya seperti itu. Nah, jadi yang kedua, ini tentang rutinitas, tentang konsistensi. Bahkan Rasulullah juga mengatakan kan, sebaik-baik amal itu adalah adwamuha, yang kontinu gitu. Wa in qalla, meskipun sedikit atau kecil gitu. Terus gitu, kontinu dilakukan terus gitu. Artinya, kalau kamu pengen sukses, pertama kamu harus paham skala prioritas dalam hidupmu. Kedua, kamu juga harus konsisten melakukannya. Harus rutin dilakukan. Lalu yang ketiga, dari sholat ini, kalau kita renungi, kalau kita hayati, ini ada pelajaran juga tentang totalitas. Kenapa totalitas? Karena begini, kalau ibadah yang lain, kayak misalnya puasa, zakat, haji, itu ada satu kondisi, kita tuh dikasih keringanan gitu. Keringanan untuk tidak melakukannya gitu ya. Kayak misalnya haji. Haji itu akan gugur kewajibannya seandainya kita nggak mampu. Tidak mampu untuk berhaji. Maka gugur kewajiban hajinya. Terus misal zakat. Zakat pun wajib, tapi kalau kita nggak mampu, kita juga gugur kewajibannya. Misal puasa. Kita sakit, kita bepergian, atau seorang yang sudah lanjut usia gitu ya. Itu juga kewajiban puasanya gugur. Jikalau harus diganti ya, diganti sesuai aturan gitu kan. Nah, tapi boleh tidak dilakukan saat itu gitu kan. Tapi sholat gitu, mau kita sakit gitu, kalau kita nggak bisa berdiri, kita tetap harus sholat dengan duduk. Nggak bisa duduk, harus tetap sholat dengan berbaring. Nggak bisa berbaring, harus tetap sholat dengan isyarat gitu. Ini menandakan sebuah totalitas dalam melakukan satu hal. Nah, maka ini pelajarannya buat kita. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, kalau kamu pengen sukses, kalau kamu pengen bahagia, kamu pengen menang, kamu pengen beruntung dalam kehidupan, maka kamu harus total melakukan apa yang ingin kamu capai. Nah, gitu. Totalitas gitu. Sholat adalah tentang totalitas. Nah, udah 3 ya. Pertama, tentang prioritas. Kedua, tentang rutinitas atau konsistensi. Ketiga, tentang totalitas, all out gitu. Lakukan sepenuh hati, semaksimal yang kita mampu. Jadi lakukan sepenuh hati sampai titik darah penghabisan lah ibaratnya. Pelajaran selanjutnya, yang keempat adalah tentang time management. Tentang manajemen waktu. Jelas gitu ya, sholat itu sangat terkait dengan waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta gitu. Sholat itu waktunya sudah ditentukan. Kita nggak boleh sembarangan. Sholat subuh jam 4 ya jam 4 pagi gitu ya. Sholat zuhur jam 12 ya jam 12. Sholat asar jam 3 ya jam 3. Kalau di luar jamnya ya nggak bisa. Maka kita harus tepat waktu gitu. Nah, ini pelajaran buat kita. Kata Allah, kalau kamu pengen sukses, kalau kamu pengen beruntung, kalau kamu pengen bahagia, kamu pengen menang dalam kehidupan, perhatikan waktumu gitu kan. Bahkan banyak kan di surat dalam Al-Quran itu Allah bersumpah atas nama waktu. Wal asri, wad duha gitu kan. Wal lail gitu ya. Nah, ini menandakan waktu tuh harus kita perhatikan. Harus di-manage dengan benar, dengan tepat. Nah, jadi seberapa sayang kamu pada dirimu, itu akan tergambar dari seberapa bijak kamu memanfaatkan waktumu. Biasanya kita suka terlena dengan waktu luang ya. Jadi waktu luang ini,
waktu luang adalah waktu peluang. Kadang apa yang membedakan kita dengan orang lain itu terletak di waktu luang. Bagaimana cara kita memanfaatkan waktu luang? Kita ini terlahir dengan skill yang sama. Cuma bisa nangis gitu ya ketika dilahirkan. Tapi kenapa? Ketika sudah dewasa, itu skillnya beda-beda. Padahal kita dikasih waktu yang sama. Sehari itu 24 jam. Siapapun gitu ya. Tapi kenapa berbeda-beda? Jawabannya salah satunya adalah karena kita berbeda-beda dalam mengisi waktu luang. Orang yang banyak membuang-buang waktu luangnya, itu sama saja dia telah membuang-buang masa depannya. Karena kalau kita pelajari nih orang-orang sukses gitu, kayak misalnya Pak Habibie ya, itu hampir nggak punya waktu luang. Artinya waktu luangnya itu selalu dimanfaatkan untuk kegiatan yang positif. Dan siapapun lah, whoever gitu ya, siapapun mereka orang-orang yang sukses, itu nggak pernah menyia-nyiakan waktu luang. Selalu dimanfaatkan waktu luangnya dengan baik. Nah, yang kelima, terakhir dari sholat adalah tentang urgensi. Atau apa ya, urgensi itu bersegera lah. Artinya kita butuh melakukan itu segera gitu. Sholat itu kan seperti itu. Sholat itu yang terbaik adalah di awal waktu. Artinya, ayo segera. Kalau sudah masuk waktu sholat, kalau kita tidak ada halangan, segera lakukan gitu. Itu yang terbaik. Nah, maka sama dalam kehidupan pun demikian. Kalau kita ada tugas, kita ada kesempatan, maka segera ambil itu, segera laksanakan gitu. Yusari'una fil khairat. Nah, ini bahkan di video-video sebelumnya pernah saya jelaskan bagaimana orang-orang yang bisa menciptakan keajaiban, itu salah satu kriterianya adalah yusari'una fil khairat. Mereka senantiasa membiasakan diri untuk bersegera melakukan kebaikan. Juga teori-teori barat gitu ya, seperti misalnya di buku The Miracle Morning, di situ Hal Elrod mengatakan bahwa salah satu kebiasaan yang menjadikan orang itu sulit maju, itu ada juga di video saya yang sebelumnya ya, salah satunya adalah lack of urgency. Orang itu tidak memiliki rasa ingin segera melakukan gitu. Jadi terlalu shallow gitu ya, terlalu santai, dia menyepelekan, menunda-nunda akhirnya gitu. Nah, sifat-sifat seperti itu menghambat kemajuan. Nah, makanya jangan sampai kita tidak memiliki rasa ingin bersegera. Itu harus dimiliki gitu. Karena sholat itu mengajarkan kita demikian. Nah, maka seakan-akan Allah ingin menyampaikan, kalau kamu pengen sukses, kalau kamu pengen bahagia, kalau kamu pengen beruntung, kamu pengen menang dalam kehidupan, kamu harus membiasakan diri untuk bersegera melakukan kebaikan. Nah, ini yang kelima. Jadi, dari sholat itu kita bisa mendapatkan 5 poin nilai-nilai universal yang kalau kita melaksanakan 5 hal ini, itu insya Allah akan lebih dekat kepada kesuksesan kita. Pertama tadi tentang prioritas. Kita harus paham prioritas pekerjaan atau usaha yang harus kita lakukan itu apa. Nah, kedua, tentang rutinitas atau konsistensi. Membiasakan diri lah. Melakukan hal itu diulang terus-menerus gitu. Kemudian yang ketiga adalah tentang totalitas. Tentang totalitas ya. All out gitu. Keluarkan semua kemampuan gitu. Nah, itu tentang totalitas. Setelah totalitas, sholat juga mengajarkan tentang time management. Manajemen waktu ya. Hargai waktumu, bijaklah menggunakan waktu, perhatikan waktu luangmu gitu. Terakhir tentang urgensi. Kita harus membiasakan diri bersegera dalam melakukan kebaikan. Baik teman-teman, nah, saya rasa itu dulu. Kita nanti lanjutkan di video selanjutnya. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan like, komen positif, di-share juga boleh, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.